Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dari Indonesia, kembali lagi bersama Buletin Milanello. Kali ini episode ketiga kita coba untuk membahas review match Milan Roma kemarin sama preview Milan lawan Spal yang akan dipertandingkan hari Kamis dini hari. Masih bersama tim podcast Milan Indonesia, ada Kang Robi dari Sukabumi, ada Bang Bara dari Humas Pusat, ada Kacong dari Surabaya, ada Asep dari Sampit, sama ada Newbie, Bang Dean dari Basis Depok. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semua ya? Sehat. Semangat terus. Milan menang terus. Semenjak ada di YouTube, Milan menang terus nih. Jadi semangat terus. Menang semenjak nggak ada penonton, Pak. Nggak ada yang ngatain kalau salah pasti. Iya, nggak ada yang teriak-teriakin ya, nggak ada kurva shoot, tenang tuh kayaknya. Iya, nggak ada beban. Milan kemarin lawan Roma menang 2-0. Kalau gue lihat sih ya boleh dibilang berimbang permainan. Milan baru bisa cetak gol di menit 76 setelah ada pergantian pemain. Oke. Mungkin ada yang mau ngasih komentar satu kalimat tentang match kemarin? Satu kalimat aja, singkat. Siapa yang mau komentar duluan? Gua nggak nyangka Milan menang lawan Roma. Satu kalimat, Pak. Kenapa, Sep? Kemenangan ini, Wak, kemenangan yang patut disyukuri, Wak. Karena ini untuk pertama kalinya nih ya, musim ini Milan. Wah, ini 3 kalimat tuh jadinya tuh. Orang disuruh satu kalimat. Kemudian atau Dian? Unexpectation, Pak. Unexpectation. Oke, itu satu kata tuh, bukan satu kalimat. Hemat. Dian ada komentar? Kompak kalau kata gua. Itu aja. Pasti lah ya. Ya, formasi Milan Roma tidak banyak perubahan, tidak ada kejutan. Mungkin Simon Kjaer yang kita prediksi nggak main, akhirnya dimainkan. Gue ngeliat sih Kjaer oke banget sih, walaupun mungkin gue nggak tahu ya apa 100% atau udah 100% atau belum kondisi cederanya, kesehatannya dari yang cedera kemarin bulan Lecce. Tapi gue ngerasa memang adanya dia tuh Milan tambah solid lah di lini pertahanan. Yang lainnya tidak ada perubahan. Rebic masih tetap kasih kepercayaan, Bona masih dapat kasih kepercayaan, Samu sama Hakan di tengah, sama Casey Benasir, nggak ada perubahan lah. Mungkin dari formasi ini ada yang mau kasih komentar dulu dari Bara tentang formasi. Emang ini udah formasi paling mantep lah ya. Kayaknya mereka udah mulai nemu. Jadi chemistry-nya sih yang paling penting. Chemistry-nya udah mulai terjalin baik sih, Wak. Jadi mereka bisa kompak tadi dia ngomong kayak gitu sih, Wak. Nah, kalau buat gue sih sekarang ini yang bisa kita ambil buat Milan enaknya banget itu kayaknya Romagnoli udah nemuin partner yang benar-benar pas di Kier ya. Karena sebelum-sebelumnya kan partnernya selalu angin-anginan, mulai dari Musacchio bahkan Bonucci gitu. Bahkan Bonucci yang musim lalu yang kita beberapa musim lalu diharapkan bisa nuntun Romagnoli buat jadi lebih matang, ternyata nggak bisa. Yang nggak diduga-duga justru Kier yang malah jadi. Bahkan kalau kemarin menurut gue pribadi ya Kier tuh mantep banget untuk ngehalang serangan dari Roma gitu. Oke. Gue ngelihat juga di permainan Milan kemarin itu lawan Roma, peran lini tengah Casey sama Benacer sih kita harus kasih poin kredit tersendiri buat mereka. Gue rasa mereka jadi duet yang cukup solid lah untuk membendung pertahanan lawan nih gitu loh. Nah, gue gimana ya, maksudnya kalau salah satunya nggak main nih yang gue agak khawatir nih gitu kan. Andai kata ya, kalau lawan Spal semuanya masih main kayaknya. Kalau nggak main misalkan Casey atau Benacer, penggantinya Biglia gitu. Jadi gue rasa mereka nggak akan bisa sesolid pada saat Casey sama Benacer gitu. Ada komentar, ada yang mau tanggepin tentang duet Benacer sama Casey? Yang ngelihat
di tiga pertandingan ini kan Benasser sama si Casey kan udah mulai padu. Nah takutnya kan emang penyakitnya di Milan sendiri kan kadang kalau udah ada pemain yang udah nyaman pasti buat cari penggantinya agak susah. Ini apalagi kan cari yang sepadan dengan perform seorang Casey sama Benasser ini kayaknya sih minim sekali di bangku cadangan AC Milan. Biglia juga sedikit beda tipikal kan sama Casey juga. Ini agak riskan sih kalau misalkan salah satu nanti lebih ke Pirlo ya kalau menurut gue ya. Iya itu dia. Ya mungkin ini satu-satunya pengganti ya, Wak. Si Krunic itu backupnya mereka berdua. Masih ada Krunic ya. Karena dia kan ini tipe-tipenya Krunic kan bagus tuh ngerebut bola dia di ini di lapangan tengah. Bara mungkin ada komentar Bar. Selain Casey memang Milan ya itu tadi kurang gelandang yang tipe fighter yang perebut bola sih, karena Benasser juga dari segi fisik kan kurang sementara kalau Casey ini kan benar-benar dia dengan sekarang area kerjanya udah dibagi dua sama Benasser, jadi sedikit lebih ringan lah tugasnya. Tapi mudah-mudahan dia juga tetap bisa konsisten dan jangan sampai cedera atau apa-apa deh, karena memang nggak ada backupnya. Oke. Gue sedikit mau minta komentar kalian lah tentang Romanya sendiri mungkin gitu, karena kita mungkin udah ngebahas Milan ya, udah ketahui banget lah. Apa sih sebenarnya yang buat Roma kemarin kalah sama Milan sih sebenarnya? Apa memang strategi Pioli yang benar, yang tepat gitu kan, atau memang Roma sendiri masih belum performanya yang kompak nih, karena mereka hanya baru main sekali kemarin lawan Sampdoria, dan itu pun mereka nyaris kalah di kandang, sempat ketinggalan 1-0 sebelum akhirnya 2 gol beruntung dari Dzeko gitu. Mungkin ada yang bisa kasih komentar tentang apa sih yang kira-kira bikin Roma kayaknya nggak bisa menang, bukan kayaknya Roma bikin Roma nggak bisa menang di laga kemarin gitu. Kayaknya ini Wak, masalah di ambisi untuk menang dia Wak. Karena kan ini Wak, kalau menang sama Milan kan ini dia bisa menembus 4 besar kan. Apabila menang mungkin ambisinya itu terlalu berambisi kan, jadinya sakit kan kalah sama Milan. Dan Milan juga ini sukses mematahkan harapan Roma yang ingin menembus 4 besar di pekan ini. Iya. Ya, barang baru nonton nggak sih baru? Jangan lu nonton highlight doang. Kan gua pas babak kedua 10 menit tuh gua tinggal tuh. Gua nonton kan di live IG-nya Eko. Ini juga kan gabung tuh. Kacau. Pas gua buka grup lagi, lah kok menang gitu. Oh iya makanya lu nanya di grup lagi. Bisa menang kan? Iya. Udah lah, jadi gue nggak bisa jawab ya. Gue rasa lu nggak bisa jawab. Lagi ya babak pertama sih memang mainnya begitu ya. Gue pikir ya ini ujung-ujungnya kalau nggak seri Milan kebobolan napas. Kayaknya Romanya emang lagi off perform aja sih. Kang Robi mungkin nonton nggak Kang? Nonton dong. Oh iya. Emangnya kacau nonton highlight. Ramen. Kacang itu jadi komentator di Bein Sport, asal lu tahu aja. Jadi udah. Dia tandemnya sama Coach Justin dia. Iya, kenapa Kang Robi? Kalau kata gue ada tiga hal dari Milan. Iya. Yang satu Milan udah duluan kan. Udah panas duluan dari tim-tim yang lain ya, dari tim Roma juga udah panas duluan kan. Kedua, Casey sama Benasser mainnya mantep tuh, kayak Waripal bilang kan. Nah yang ketiga emang Roma mainnya bapuk banget, jelek, nggak terlalu menggigit lah gitu, nggak ada yang perlu dikhawatirkan kecuali yang yang Dzeko tadi itu. Menurut gue sih cuma itu aja. Iya, Cong, komentar Cong. Ya ngelihat kemenangan kemarin ada mungkin 2 atau 3 faktor. Yang pertama mungkin di
pertahanan Milan sendiri bisa bermain disiplin, bisa mengunci seorang Edin Dzeko yang boleh bilang kemarin sedikit banget dapat peluang, bahkan di babak kedua Donnarumma kayak gaji buta, nggak ada serangan-serangan yang membahayakan di gawang Donnarumma, itu dia. Dan Milan bisa lagi-lagi bisa memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan sama pemain-pemain AS Roma. Kemarin kan 2 golnya juga berawal dari salah passingnya pemain Roma tuh. Nah, itu gol keduanya. Ya, si Diawara yang dia potong bola malah datangnya ke Theo kan, akhirnya penalti. Gitu. Pertama juga gitu kan. Roma kenapa masih dimainin itu Diawara ya? Iya, makanya itu. Padahal di episode sebelumnya kita omongin kan nih, kayaknya kalau dimainin bisa jadi keuntungan lah pada 9 beneran. Kemarin dikasih untung sama Diawara tuh, kasih penalti. Orang dalam lah yang tahu aja. Iya, Diawara Diaksa. Oke. Iya. Mungkin gue geser ke preview match lawan Spal ya. Gua rasa lawan Romanya kita udah cukup banyak lah. Nah, lawan Spal ini sebenarnya kalau gue perhati atau gue lihat, gak tahu ya, menurut kalian gimana? Apakah Milan perlu ada pergantian formasi, artinya pemain gitu, mengingat padatnya jadwal setelah lawan Spal itu ada Napoli, ada Lazio, ada Juve gitu kan, yang jaraknya cuma tiga hari gitu. Apakah perlu nih di lawan Spal besok Milan merotasi pemain nih gitu loh? Kalau kata gue sih perlu, bahkan gue penasaran tuh lihat di tengahnya ganti misalkan si Benacer sama si Biglia gitu kan. Soalnya kan pertandingan masih panjang, itu ada 9 apa 8 lagi? 10 ya? 10 lagi. 10 pertandingan, kalau digader 2 mereka terus, gue yang takutnya malah cedera ntar kan. Nah, makanya kira-kira Milan akan rotasi pemain atau enggak nih lawan Spal? Kayaknya rotasi, Pak, pas lawan Spal ini. Rotasi ya. Mungkin dari yang lain? Yes, harus rotasi sih, karena setelah lawan Spal itu setahu gua kita bakal lawan lagi berat macam Juventus, Lazio gitu kan ya. Makanya penting banget, apalagi peran Benacer itu. Wah, kalau nggak ada Benacer sih gua nggak tahu dah Milan kayak gimana. Walaupun ya dia masih lebih banyak ngoper ke samping, jarang ngoper ke depan langsung, cuman dia vital banget mulai dari merebut bola sama ngebagi bolanya. Untuk sekarang di Milan nggak ada yang bisa kayak dia sih. Nggak, kalau gue ngeliat sudut pandang lain ini karena pertaruhannya Pioli kan, gue rasa sih dia nggak bakal berani buat ganti line up. Nah, tapi nanti sih di tengah pertandingan misalnya kondisi sudah menguntungkan untuk Milan, dia baru akan merotasi. Kalau line up sih gue rasa dia nggak bakal berani karena terlalu riskan buat pertaruhan posisi dia juga sebagai pelatih sih. Oke, sip. Oke, gue langsung ke prediksi kalian deh. Menurut kalian prediksi Milan lawan Spal akan skor berapa? Dari Bara dulu mungkin, Bar. 3-1 buat Milan. Menang ya, predict lagi gol ini. Ante. Masa kebobolan sih Bang Bara? Jangan sampai kebobolan dong. Kamu kayak ini lah, lawan EC ada aja nanti bobolnya ya. Salah gol gaib. Dari Kang Robi, prediksinya berapa Kang? Prediksinya 2-0 lagi, Pak. 2-0 lagi ya. Tetap dengan ante rebiknya ya. Enggak lah. Kalau masalah golin tanya Bang Asep aja yang upload siapa tuh. Tergantung updatean di sosmed, Pak. Betul. Iya. Leo. Dian berapa ya prediksian? Udah main kan ya? Gua sama kayak Bara. Main lah dia babak kedua. Pasti. Iqbal kasih main ini. Pasti. Sip. Yoi, yang lain Kacong prediksi. Kalau nggak ada perubahan di lini belakang, kayaknya bakalan clean sheet lagi sih. 3-0 deh, bisa. Ini away loh ya, ini partai away loh. Iya, tapi kan Spal juga kan musim ini lagi turun, nggak seperti musim kemarin kan. Bisa lah. Oke. Sep. Ya. Terakhir nih dari pawang Twitter. 2-0 lah. Pokoknya clean sheet lah. Iya. Nyicil poin lah. Nyicil poin ke Eropa. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya malam ini di episode kali
ini kita sudah ngebahas tadi tentang review Milan lawan Roma dan juga preview Milan lawan Spal. Kita doakan Milan akan menang lagi lawan Spal dan tetap konsisten dengan permainan terbaiknya. Terima kasih dengan teman-teman semuanya. Sampai ketemu dengan edisi lain dari Buletin Milan.